Hello guys, welcome back to IRF Autoblog. Ya, di video kali ini santai aja karena kita mau membahas mobil yang akan sudah viral di tahun 2019 ini. Mobil apakah itu? Yaitu Avanza dan Xenia baru 2019. Nah, oke, jadi seperti kita tahu bahwa Avanza dan Xenia adalah mobil yang paling laku hingga saat ini di Indonesia. Emang nggak kebalap sama Xpander? Sempat kebalap sama Mitsubishi Xpander, tapi ya apakah Xpander tetap merajai pasar Indonesia kalau misalnya Avanza dan Xenia facelift? Antara ya dan tidak sih, tergantung faceliftnya itu seperti apa. Dan mungkin Anda penasaran faceliftnya seperti apa? Oke, kali ini kita akan membahas tentang interior dan eksterior dari Avanza facelift 2019. Oke, dilihat dari sejarahnya, Avanza dan Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza itu lahir pada tahun 2004 untuk generasi pertamanya. Dia bisa dibilang penggantinya Kijang kapsul sih, meskipun dia nggak sekelas juga. Jadi ibaratnya tuh kayak sekarang kan Avanza kiprahnya Avanza itu yang sebagai LMPV paling murah, Toyota itu diganti oleh Calya Sigra dan cc-nya lebih kecil. Dan mungkin itu Avanza itu mungkin bagaikan Calya Sigra tahun 2004. Ya seperti itulah. Tapi sayangnya Kijang digantikan ya, bukan dilanjutin gitu. Oke, kita nggak terlalu bahas itu. Dan pas tahun 2006 Avanza dan Xenia mengalami facelift. Jadi bisa dibilang faceliftnya itu 2 tahun sekali. Dan baru ganti model pada tahun 2011 atau 2012 lah. Saya lupa. Jadi bisa dibilang ya sekitar 10 tahunan kurang ya, 10 tahunan kurang kayaknya. Ganti model. Nah, kenapa Avanza dan Xenia kali ini nggak ganti model secara keseluruhan? Karena belum waktunya. Ya seperti kita tahu bahwa Avanza generasi kedua itu dilahirkan tahun 2012 dan ternyata 2016, sekitar 2016 itu ada facelift. Oke, jadi yang 2012 itu menurut saya bentuknya lebih bagus ya. Bentuknya tuh kayak lebih simpel, lebih elegan gitu. Apalagi yang tipe Velosnya itu cakep banget. Tapi nggak begitu sama yang versi 2016-nya. Ya, yang 2016-nya tuh agak gimana gitu ya. Grillnya gede gitu. Grillnya gede, lampunya ya jadi agak sipit. Terus ada kayak fog lamp-nya itu kayak agak-agak lesung pipit itu jadi imut gitu. Oke, kalau misalnya desain itu dipasang di Agya oke. Tapi kalau misalnya dipasang di Avanza, please, Avanza itu bukan mobil yang untuk imut-imut ya. Ya, gitu deh. Dan yang lebih parahnya lagi adalah tipe Velosnya, karena tipe Velosnya itu desainnya agak kontroversial ya, seperti ini ya. Tapi begitu lihat Avanza dan Xenia 2019, kesannya itu kayak wow gitu. Oke, emang desainnya itu bisa dibilang kontroversial. Dan kita akan bahas video ini. Pertama kita bahas desain mukanya dulu. Mukanya itu agak ya lumayan bagus sih, cuman agak aneh ya bagi sebagian orang. Kalau menurut saya sih ganteng-ganteng aja, karena ya bisa dilihat di sini lampu depannya itu dia mengusung model two pieces ya. Jadi dua gitu kayak Velfire dan Foxy. Mungkin bisa dibilang ini adalah Velfire dan Foxy versi budget. Ya bisa dibilang begitu. Dan grillnya ini kelihatannya ya tetap nyatu, tapi kelihatannya kayak pisah gitu ya oleh lampu-lampunya. Lampu yang atas itu bagian lampu utama dan bagian bawah itu kelihatannya adalah lampu sen.
Ya itu mungkin ya, itu baru perkiraan saya saja. Dan grillnya sekarang jadi lebih kecil dan airdam di bawahnya jadi ya tetap sih nggak terlalu besar-besar sekali, tapi ya agak lumayan bagus ya. Dan bentuk fog lampnya jadi lebih menyiku. Kalau misalnya diibaratkan ini sih kayak orang alisnya tebel, lampu matanya sipit, terus pipinya cabi-cabi gitu. Oke. Terus lampunya ini kalau misalnya kita lihat dia LED-nya seperti Honda Vario, maksudnya Toyota Rush dan Daihatsu Terios. Bisa dilihat ya di sini teknologinya LED-nya seperti ini ya. Katanya akan mengusung LED, nggak tahu nih kalau misalnya tipe E dia bakal mengusung LED juga atau enggak, tapi kabarnya sih semua tipe ya. Dan ini adalah tipe E. Tipe E alias tipe termurah dari Toyota Avanza. Dan ini adalah tipe G. Dan yang tipe G itu cuma nambah fog lamp ya, udah simple banget gitu, cuma nambah fog lamp doang. Dan ini adalah tipe Velosnya. Tipe Velosnya jauh lebih futuristik ya kayaknya, jauh lebih futuristik. Ya jadi bagian airdam sebelah kiri dan kanannya itu jadi lebih besar, jadi lebih sporty gitu ya. Ya overall kalau untuk mukanya sih kalau menurut saya bagus ya. Mukanya tuh ya karakter barunya Toyota gitu. Oke, sekarang ke samping. Kita lihat ke sampingnya. Aduh. Sampingnya berubahnya cuma di velg, dan velgnya itu kayaknya nggak berubah incinya ya, nggak berubah ukurannya. Dia cuma beda di model palangnya aja. Jadi lebih kayak rapat-rapat gimana gitu ya. Ya jujur aja sih saya nggak begitu suka desain velgnya Avanza 2012 tuh gimana gitu. Dan dari samping perbedaannya nggak terlalu kentara, nggak terlalu kelihatan. Dan oke, jadi menurut saya mending kita skip ke bagian belakangnya. Nah ini bagian belakangnya. Ya oke, perubahan di bagian belakang ini nggak terlalu signifikan juga. Paling hanya perbedaan di lampu belakangnya, tatanan lampu belakangnya juga masih sama seperti yang lama. Hanya saja warna di bagian lampu sen dan lampu mundurnya, sekelilingnya yang tadinya merah berubah jadi putih. Dan itu menurut saya jadi kayak Camry Hybrid, Camry yang baru ya, XV60 Camry Hybrid. Dan emang bener sih dan ada garnish chrome. Jadi dia garnish chrome-nya itu bentuknya ya kayak Camry, jadi bisa dibilang lebih mewah sih, mewah. Dan kalau Veloz itu perbedaannya dengan tipe G ada pada letak bumpernya, yang kalau Veloz itu jadi kayak ada segitiga di bagian bumpernya ya, yang menurut saya cukup bagus. Oke, sekarang kita ke bagian eksterior, ke interiornya. Kita lihat bagian interiornya itu perbedaannya sangat sedikit ya kalau dibandingkan dengan Avanza dan Xenia yang lama. Bisa dilihat, mungkin yang paling kelihatan adalah bagian AC, controllernya tepatnya, dan bagian head unit. Bagian head unit, nah ini interior yang tipe Veloz ya, by the way. Ini head unitnya udah cukup besar, kelihatannya udah lebih besar ya dibanding yang sebelumnya yang agak kecil. Nah, kalau ini head unitnya kelihatannya sudah lebih besar, dan kelihatannya nih ya, menurut prediksi saya itu adalah Android. Mungkin ya, kita nggak begitu yakin. Dan untuk controller AC, dia controllernya itu sudah digital, tapi saya juga nggak yakin kalau misalnya ini udah climate control yang ada suhu-suhunya itu kayak mobil-mobil mahal, karena ya kelihatannya ya simple kelihatannya kayak Rush dan Terios yang tipe G ya, Rush tipe G. Ya ini untuk yang Veloz. Kalau misalnya untuk G atau tipe E saya juga kurang tahu, apakah tetap digital apa masih
apakah tetap terputaran atau seperti ini ya, semoga aja ya seperti ini ya sampai tipe E. Kan lumayan tuh, kan lumayan jadinya nggak putar-putaran ala kompor gitu. Ya setidaknya udah cukup mewah. Dan nah sekarang kita lihat speedometernya. Perubahan ini speedometer agak sedikit ya perubahannya itu. Jadi perbedaannya sih cuma di bagian angka-angkanya, karena angka-angkanya itu sedikit agak sedikit ya, intinya gradasi warnanya itu cukup berbeda ya, jadi beda. Ya perbedaannya bisa dibilang sangat sedikit. Kalau untuk mesin, oke, sekarang kita ke mesinnya ya, mungkin kemungkinan besar tetap ya, karena basicnya pun tetap, mesinnya tetap 2 NRFA untuk tipe Avanza 1300, 1 NRFA untuk yang 1300 Avanza dan Xenia tepatnya. Dan untuk yang 1500 cc itu tetap 2 NRFA. Dan beredar kabar lagi adalah Xenia yang akan dikasih mesin 1500 cc. Ya saya harap sih ya tambah, mengingat sekarang Xenia 1000 cc itu udah discontinue dan Xenia cuma punya pilihan varian 1300 cc saja. Ya untung-untung untuk menambah pilihan rakyat Indonesia ya, rakyat ya. Dan untuk harga, saya belum dapat harga resmi dari ATPM-nya, tapi kemungkinan besar harganya bakal sama seperti yang lama. Ya mungkin kenaikan sedikit ya, wajar kali ya. Tapi kenapa kok bisa sama? Ya mungkin nanti Toyota Rush dan Daihatsu Terios yang bakal dinaikin harganya biar nggak tabrakan sama mobil ini harganya. Bukan mobilnya ya, dua-duanya kaleng kerupuk soalnya. Oke, jadi kalau menurut saya facelift ini cukup pantas ya, dan cukup positif, dan menurut saya sih nggak terlalu mengecewakan, mengingat Avanza itu belum saatnya major change alias perubahan total. Avanza dan Xenia itu belum saatnya. Ya mungkin tahun 2020 atau 2021 Avanza bakal ganti model kali ya. Jadi kayak DN Multi 6. Tapi ya semoga aja nggak mirip itu, karena saya nggak terlalu suka sama DN Multi 6. Oke, jadi ya bisa dibilang ini langkah yang bagus sih. Oh iya, saya lupa. Untuk sisi keselamatan, katanya yang tipe Veloz katanya akan ditambah traction control, vehicle stability control, dan ABS/ABD udah dari dulu sih. Yang intinya ya, dan fitur-fitur seperti itu kayak di Rush tipe yang ini kayak tipe Rush. Oke, dengan perubahan sebegitu banyak dari sisi fitur dan tampilan gitu. Ya ini setidaknya faceliftnya ini lebih proper ya kalau dibandingkan dengan Mobilio tahun 2017 yang lalu, alias tahun lalu, yang faceliftnya itu cuma ngubah muka doang. Ya ini agak proper sih, ingat ya ini Toyota. Dan Toyota itu udah dari zaman Wuling Cortez keluar, katanya Toyota itu udah mulai tobat. Toyota dan Daihatsu ya intinya udah mulai tobat dan memberikan piranti keselamatan yang lebih baik. Dan saya acungi jempol buat Toyota. Ya oke, jadi segitu aja opini dan ulasan saya mengenai Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia 2019. Kritik dan saran monggo ditulis di komentar, dan menurut Anda bagus atau enggak silahkan tulis di komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Oke, segitu aja dari saya. Bye.
nggak dibayar maupun terafiliasi dengan video ini ya. Saya nggak dibayar sama Toyota maupun Daihatsu atau yang lain-lain karena ya YouTube masih sepi kayak gini, masa ya ada sponsor. Sponsor dari mana coba?